Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Ya, tentu tanpa mengurangi rasa hormat terhadap majelis hakim yang sudah mengambil putusan di Pengadilan Negeri Bandung, putusan hukuman seumur hidup terhadap pemerkosa 13 santriwati Heri Wirawan dinilai mengecewakan dan mencederai rasa keadilan para korban. Ya, lalu apa yang harus dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum usai vonis terdakwa Heri Wirawan? Kami akan membahasnya bersama dengan dua narasumber, ada Dewan Pembina Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA, Bima Sena, serta pakar hukum pidana sekaligus mantan hakim, Asep Iwan Iriawan. Selamat sore, Mas Bima, Kang Asep. Selamat sore. Selamat sore. Oke, saya mulai dulu dari Mas Bima yang mengawal kasus ini hingga ke pengadilan. Apakah menurut Komnas PA keputusan hakim menjatuhi hukuman seumur hidup kepada Heri Wirawan sudah tepat, sudah adil, terutama bagi para korban? Ya, pada prinsipnya, apalagi kami tadi langsung mendapatkan informasi dan berkomunikasi dengan keluarga korban, khususnya ayah, ya, paman, dan korban juga. Mereka sangat kecewa dengan putusan yang hari ini diberikan oleh majelis hakim. Namun, Komnas Perlindungan Anak menghargai dan menghormati putusan yang diberikan oleh majelis hakim pada hari ini. Kita berupaya tadi seperti sebelumnya disampaikan oleh pengacara korban, ya, untuk mendorong Jaksa Penuntut Umum melakukan langkah-langkah hukum berikutnya, ya, dalam bentuk banding dan langkah hukum lainnya supaya bisa membuat keadilan bagi para korban. Kang Asep, kalau menurut Anda dari sejumlah fakta yang sudah dihadirkan di persidangan, kemudian tentu kita harus hormati putusan dari majelis hakim. Tetapi kalau menurut Anda, apakah memang kurang cukup fakta-fakta yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan hukuman mati? Pertama, kita hormati putusan res judicata propirat habetur. Putusan harus dihormati dan dihargai sepanjang belum ada putusan lebih lanjut, yaitu tunggu banding atau kasasi. Catatan saya bahwa ada beberapa hal dari putusan ini yang tidak logis. Sekali lagi, kedua, ya, itu yang lebih penting apa? Tidak konsisten. Pertama, seharusnya kan hukuman maksimal karena kejahatannya memang sangat-sangat biadab sekali kan. Tapi sekali lagi sudah saya prediksi sejak Metro Subuh aja sudah saya katakan bahwa putusan pasti di bawah tuntutan jaksa. Kita memahami siapa latar belakang hakimnya bukan penganut hukuman mati, ya. Jadi kita paham lah dan kita harus hormati. Nah, yang pertama harus dilihat kalau dia menjatuhkan seumur hidup, ingat usia terdakwa itu masih muda. RUKHP mau diundangkan. Undangan KUHP yang baru kalau kelak berlaku di berapa bulan ini atau berapa hari ini akan berlaku, hukuman seumur hidup, bahkan hukuman mati, kalau selama sekian tahun telah menjalani hukuman, berbuat baik bisa berubah. Jadi 20 tahun. Kalau 20 tahun dapat revisi. Kemudian, nah yang penting tadi, ya ini untuk terdakwa, entah mati, entah sudah urusan nantilah, itulah biar upaya hukum. Nah yang penting tadi, perlindungan terhadap korban dan anak korban. Kan lucu sekali pertimbangannya antara restitusi diserahkan kepada Kementerian PPA, kemudian ke Pemda Jabar. Itu bagaimana nanti implementasinya, bagaimana pengawasannya? Korban itu masih anak-anak, anak korban masih anak-anak. Bansos aja diembat, apalagi sekarang nanti kalau Kementerian PPA sama Kementerian Pemda, ya, itu jadi masalah. Bagaimana pengawasannya sejauh mana? Nanti kan sekian tahun. Apakah ada, sedangkan tadi kan rasa luka anak-anak itu 9 orang katakan bayi itu. Kemudian anak-anak lain juga menjadi korban. Ya. Itu yang jadi perlu perhatian. Kemudian juga yang menarik lagi, berapa putusan. Itu kan perlu bagaimana aset-aset yang harusnya untuk setidak-tidaknya ya, untuk menanggung korban dan anak korban, mempertimbangkan yayasan, mempertimbangkan yang lain, itu nggak logis. Oke, dengan jaksa banyaknya silakan banding. Oke, berarti dengan banyaknya pertimbangan yang menurut Kang Asep tadi tidak logis, seharusnya jaksa jangan ragu untuk melakukan banding ya, Kang Asep? Ya, kalau jaksanya nggak banding ya keterlaluan. Ya, karena apa? Tuntutan hukum itu kan harus filosofis, sosiologis, yuridis. Tuntutan masyarakat pada umumnya apa? Yang hukuman maksimal, mati, kebiri. Tuntutan secara filosofis, hukumannya kejahatannya sangat berat. Bagaimana anak-anak tumbuh kembang ini kan masa depannya yang dipercayakan, diamanatkan, dihianati. Label dakwah, kelakuan berdebah. Iya. Tapi Kang Asep tadi kan Anda menekankan juga latar belakang hakim itu apakah penganut
pro hukuman mati atau tidak. Bagaimana nanti ketika dengan tadi fakta-fakta persidangan termasuk pertimbangan dan putusan hakim yang menurut Anda tidak logis, kemudian naik ke tingkat yang lebih tinggi, kemudian ketemu lagi dengan hakim yang tidak pro dengan hukuman mati, itu bagaimana? Ya, jadi ada dua alternatif lagi. Sekali lagi kan di tataran akademis berbeda, kita biasa lah itu soal mati tidak mati itu udah biasa, ya. Tapi udah ekstensi diakui. Di kalangan hakim pun sama, karena tadi karena keyakinan, karena latar belakang, karena pendidikan, karena pengalaman atau jam terbang lah. Kalau nanti di PT ketemu lagi hakim tinggi, ya pasti akan dikuatkan putusan itu. Tapi kalau ketemu ketua pengadilan tingginya, saudara Heri Suwantoro, dia kan jagalnya Tangerang dan Jakarta Pusat. Saya yakin pasti dirubah, hukuman mati pasti akan dikenakan. Kalau perkaranya dipegang oleh ketua pengadilan tinggi atau beberapa hakim tinggi yang saya kenal. Tapi kalau dipegang beberapa hakim lain yang maaf lagi sekali lagi dengan segala hormat, ya sejalan dengan yang di PN, ya hukumannya pasti ya sama seumur hidup. Oke. Tergantung hakimnya siapa ya nanti ya. Baik, Ya. Kembali lagi ke Mas Bima. Mas Bima, tadi kalau soal restitusi yang dibebankan kepada Kementerian PPA, kalau dari perspektif korban, terutama anak-anaknya, apakah memang tepat restitusi itu sebaiknya dibebankan kepada Kementerian PPA saja akan lebih menjamin untuk anak-anak para korban, atau bagaimana menurut Komnas PA? Mas Bima, audionya tidak terdengar. Oke, silakan diulangi kembali Mas Bima. Sejak awal kami sempat berdiskusi terkait restitusi ya, yang disampaikan oleh LPSK. Keluarga korban sempat menanyakan nilainya yang berbeda-beda dan nilainya yang cukup kecil ya. Itu yang pertama. Jadi siapapun yang diberikan beban restitusi, baik itu terdakwa, pelaku ataupun negara, nilainya saja masih menjadi pertanyaan bagi para korban ya gitu. Nah, saat ini betul tadi yang disampaikan sama Kang Asep ya gitu. Kenapa restitusi ini dibebankan kepada negara ya gitu. Pelaku ini meskipun memang ketika pelaku diberikan hukuman seumur hidup gitu ya, dan hukuman-hukuman lainnya itu diabaikan gitu, tapi buat kami ini tidak cukup adil ya gitu. Jadi memang nanti ada mekanisme jaksa penuntut umum diberikan kesempatan untuk melakukan langkah hukum terkait perampasan hak dan aset ya gitu melalui mekanisme hukum lainnya. Ya, oke. Jadi yang disoroti adalah nominalnya atau sumbernya, Mas Bima? Nominalnya setiap korban berbeda-beda ya, dan ini tidak cukup ya ketika korban ini bisa menghidupi dengan nilai-nilai yang buat kita tidak masuk akal untuk jangankan untuk masa depannya ya, mungkin untuk sekolah anak atau misalnya susu bayinya saja tidak mencukupi dengan nilai itu. Itu perhitungannya kita juga masih menanyakan rumusannya dari mana dan seperti apa. Kalau dari Komnas PA ada kalkulasi sendiri tidak yang ideal seharusnya berapa? Kami tidak punya hitung-hitungan ya idealnya seperti apa, tapi kita melihat jadi ini bukan nilai rupiah ya, tapi nilai keadilan ya bagi korban gitu. Jadi buat kami ini pun ya itu tadi dari awal kita sempat bingung ya nilainya kok setiap korban berbeda-beda ya. Jadi kami ada catatan, ada yang nilainya 7 juta, ada yang 70 juta ya, itu juga beda-beda gitu. Oke, Kang Asep, tidak hanya persoalan restitusi ya yang banyak dipertanyakan, tapi juga soal tuntutan perampasan aset milik Heri Wirawan ini juga tidak dikabulkan oleh hakim. Apakah itu seharusnya, kalau menurut Anda, seharusnya itu dipenuhi juga supaya bisa memenuhi setidaknya ganti rugi kepada para korban? Ya, di KUHP itu diatur penggabungan perkara ya, pasal 98 ya, artinya apa? Jadi ketika ada perampasan aset, bukan aset ya, tapi aset ya. Jadi ketika aset dirampas itu untuk menjamin tadi hak-hak korban maupun anak korban. Setidaknya kalau negara sampai tidak mampu atau negara tidak hadir. Ini kan ada aset-aset yang tadi dikumpulkan dalam bentuk yayasan yang digunakan untuk kejahatan, ya itu kan lumayan besar. Itu jelas, kalau itu menjadikan aset kelak jaminan terhadap korban dan anak korban, tidak-tidaknya ada jaminan sedikit. Kan ini tidak, coba bayangkan. Kan tidak hanya soal material, coba jaminan kelak, tapi kan ada imaterial, bagaimana kelak kemudian anak-anak itu
perlindungannya setidak-tidaknya kan tuh maaf ya, itu anak-anak yang tidak berdaya, tidak mampu dari daerah Garut sebagian besar kan. Sekarang nanti secara material juga ukurannya tidak pasti, apalagi imaterialnya. Hakim tidak mempertimbangkan ke sana, seolah-olah cukup seumur hidup, ini ganti perhitungan. Ya gampang menjatuhkan itu. Tapi hakim tidak mempertimbangkan jauh ke substansi keadilannya tadi. Ya harusnya dipertimbangkan hak korban dan anak korban. Sekali anak korban loh, sekali lagi bayi 9 itu manusia loh. Dan itu butuh sampai usia dewasa 18 tahun ya. Pak Bima lebih tahu soal ini, bagaimana tumbuh kembang anak-anak yang di bawah umur ini. 18 tahun negara harus hadir. Dari mana jaminannya? Tapi kalau aset tadi dalam bentuk yayasan, perusahaan yang lainnya, itu tersimpan sebagai jaminan kelak kemudian hari tidak ilusoir bahasa hukumnya, setidaknya ada. Saya yakin kita dapat berani taruhan kelak. Anak-anak korban dan korban lihat pengawasannya terhadap eksekusi tidak akan jalan. Dan jaksa penuntut umum juga harus jeli ya menyoroti hal ini dan juga dibawa ke tingkat banding. Ya harus, nanti di memori bandingnya sekarang saudara Kajati dan kawan-kawan harus pintar bagaimana merupakan ada kesalahan-kesalahan putusan hakim yang irasional, tidak konsisten, tidak linear, ya. Karena ini yang tadi perlindungan yang dikatakan Mas Bima tadi, bagaimana perlindungan kalau terdakwa gampang lah, nanti kalau ketemu hakim ini kalau yang nggak mati seumur hidup, tapi korban dan anak korban perlu, ini pembelajaran ya. Bagaimana aplikasi implementasi dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Ketika Undang Perlindungan Anak bagaimana korban dan anak korban, segini ada anak korban yang harus dijamin kelak karena perbuatan biadab dari durjana ini yang tadi hukumannya ya tidak maksimal ya. Oke, dari Komnas PA, Mas Bima, Anda juga sepakat kalau misalnya tidak ada jaminan nanti dalam pelaksanaannya keputusan hakim itu betul-betul bisa membantu para korban dalam perspektif perlindungan korban. Apakah memang sulit untuk bisa memastikan setidaknya sampai umur 18 tahun kebutuhan para korban dan anaknya bisa terpenuhi? Ya, kita jangankan bicara kasus ini ya, gitu. Untuk kasus-kasus lainnya saja ini tidak mudah diimplementasikan. Di salah satu putusan adalah anak-anak korban diambil alih oleh negara sampai dengan mereka dewasa dan dinilai cukup ya untuk diambil alih lagi oleh keluarga. Jadi ya kita masih ragu apakah putusan ini bisa dilakukan atau tidak. Tadi bicara Pak Asep sampaikan gitu, hal-hal lain saja memunculkan pidana yang baru ya gitu ya. Apalagi ini yang masih belum jelas. Jadi ya tadi kita mendorong jaksa penuntut umum untuk segera melakukan banding apapun itu. Gitu. Oke, Kang Asep, satu lagi Kang Asep, ada tuntutan kebiri ini yang juga tidak muncul tadi dalam putusan. Apa tanggapan Anda? Ya, makanya kan sekarang di Undang-Undang Perlindungan Anak itu kan maksimalnya kalau jenis penjaranya mati, tambahannya kebiri. Ternyata karena memang hakim menjatuhkan menggunakan pasal 67, di pasal 67 disebutkan kalau dijatuhkan mati atau seumur hidup tidak boleh guna tambahan. Tapi itu sebenarnya nanti saya tidak akan ngomong di sini karena itu ada menimbulkan perdebatan pasal itu. Itu dua putusan sekarang yang harus berbeda. Cuman kita hormati dulu lah. Yang memang hakim bisa menggunakan logika bisa diterima. Karena dijatuhkan seumur hidup, maka hakim tidak menjatuhkan hukuman tambahan, yaitu hukuman kebiri. Cuma dia lupa hakim itu. Ternyata hukuman lain ada yang tambahan, restitusi, nyerahkan ke PPA, nyerahkan ke Pemda. Itu kan jadi hukuman tambahan. Itu tidak konsisten. Nggak konsisten di situ. Itu bukan hakim, itu Irfan Hakim. Oke, baik. Kalau begitu kita akan nantikan bagaimana nanti apa yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Karena kita akan berpegang dengan apa yang akan dilakukan oleh jaksa dalam kasus ini. Terima kasih Kang Asep, Mas Bima sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.